Di dalam Al-Quran, larangan mengonsumsi daging babi disebutkan secara berurutan dengan larangan mengonsumsi bangkai dan darah. Kemudian daging babi disebutkan, diikuti dengan larangan menyembelih hewan dengan menyebut nama selain Allah. Mengapa urutan ini dipilih? Tentu saja, Allah tidak mungkin salah dalam menempatkan urutan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dirahmati Allah, hewan-hewan adalah makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu ketika akan disembelih haruslah atas izinnya. Dalam proses penyembelihan, menyebutkan nama Allah adalah tindakan yang memperbolehkan hewan tersebut untuk dikonsumsi sebagai hewan potong. Proses penyembelihan harus dilakukan dengan menggunakan sesuatu yang mampu mengalirkan darah, dan atas nama Allah harus disebutkan. Namun ada pengecualian dalam aturan tersebut. Di dalam hadis riwayat Muslim, dijelaskan bahwa gigi dan kuku tidak termasuk dalam larangan untuk dikonsumsi. Gigi dijelaskan sebagai sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habasyah untuk menyembelih. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kewajiban untuk berlaku baik terhadap segala sesuatu. Ketika kita melakukan tindakan seperti membunuh atau menyembelih, Allah memerintahkan agar kita melakukannya dengan baik. Dalam hal penyembelihan, Rasulullah menekankan pentingnya melakukan proses secara baik dan menghindari penyiksaan terhadap hewan yang disembelih. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan bahwa penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam memiliki 3 keadaan yang dapat dipertimbangkan. Pertama adalah terputusnya tenggorokan, dan kedua urat leher. Ini dianggap sebagai keadaan terbaik dalam proses penyembelihan. Dan jika terjadi demikian, hewan tersebut dianggap halal untuk dikonsumsi menurut semua ulama. Kedua adalah terputusnya tenggorokan dan salah satu urat leher. Meskipun keadaan ini dianggap di bawah kondisi yang pertama, namun penyembelihan masih dianggap benar dan hewan tersebut boleh dimakan. Yang ketiga adalah terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama berpendapat bahwa sembelihannya halal. Namun muncul banyak pertanyaan dari orang-orang yang ingin makan daging babi. Apakah daging babi bisa menjadi halal jika disembelih dengan cara yang sesuai syariat? Misalnya dengan menyebut nama Allah dan tanpa menyakiti hewan. Pertanyaan ini tentu mencerminkan keingintahuan dan keinginan untuk memahami aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan makanan. Namun, ketika kita melihat dari segi ilmu kesehatan masyarakat veteriner atau yang disebut Kesmafet, untuk menghasilkan produk daging yang aman, sehat, dan halal, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan peraturan yang ketat. Di dalam pasal 95 ayat 1 dari peraturan tersebut, di halaman 40 dijelaskan bahwa terdapat 2 metode dalam mematikan hewan, yaitu pemotongan atau penyembelihan dan pembunuhan. Pemotongan hewan seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 95 ayat 1 di halaman 74 merujuk pada penyembelihan hewan di bagian leher dengan cara memutus atau memotong 3 saluran utama, yaitu saluran pernafasan, saluran darah, dan saluran makanan. Metode ini umumnya digunakan untuk hewan yang akan dikonsumsi dagingnya oleh manusia, seperti sapi, domba, dan ayam. Namun untuk mematikan babi tidak dilakukan penyembelihan seperti yang dilakukan pada sapi atau hewan ternak lainnya. Ini masih dijelaskan dalam pasal 95 ayat 1 di halaman 74 yang menyebutkan bahwa pembunuhan hewan adalah metode yang digunakan, termasuk dalam mematikan babi untuk konsumsi daging. Pembunuhan hewan seperti yang dijelaskan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menusuk jantung. Ini meluncurkan pertanyaan mengapa proses penyembelihan yang dilakukan pada babi tidak sama dengan yang dilakukan pada sapi atau hewan ternak lainnya. Apakah memang ada ketentuan khusus yang menetapkan bahwa babi tidak boleh disembelih?
Proses penyembelihan hewan memang harus dilakukan dengan tepat, mengincar pembuluh darah utama dan saluran nafas. Tujuan dari proses penyembelihan adalah untuk mematikan hewan dengan cepat, menghindari penderitaan yang berkepanjangan, mengeluarkan darah sebanyak mungkin, dan menghindari stres pada hewan yang akan dikonsumsi. Stres pada hewan dapat mempengaruhi kualitas daging, tidak hanya pada daging kurban, tetapi juga pada daging lainnya. Ini dapat terjadi karena proses penyembelihan yang dilakukan dengan benar mematikan aliran oksigen yang dibawa darah ke otak, karena terputusnya urat nadi pada leher hewan. Hal ini menyebabkan otak tak lagi merespon rasa sakit, mengingatkan bahwa otak adalah pusat kendali dari semua proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Kembali pada topik mengenai babi, muncul pertanyaan mengapa babi tidak disembelih atau apakah memang babi tidak dapat disembelih. Mengutip dari situs Asosiasi Penyembelihan yang berperik kemanusiaan, metode pemotongan hewan ini diklaim sebagai cara yang tidak menyakiti hewan. Di halaman pemotongan hewan, dijelaskan bagaimana metode pemotongan sapi, rusa, dan kuda dilakukan dengan cara memotong semua pembuluh darah utama yang berasal dari jantung. Untuk domba dan kambing, pemotongannya dapat dilakukan di dua tempat, yaitu di dekat kepala atau di tenggorokan. Untuk mematikan hewan-hewan ini bisa dilakukan dengan membuat irisan miring atau longitudinal dengan sudut kemiringan 45 derajat. Sedangkan pemotongan babi dilakukan dengan cara ditusuk ke dalam pangkal leher atau di jantungnya. Kemudian pisau yang sudah menusuk rongga dadanya ditarik secara vertikal ke atas dan ke bawah untuk memutuskan semua pembuluh darah utama yang muncul dari jantung ombak. Begitu juga yang dilakukan oleh para pemburu babi liar. Mereka akan membidik babi tepat di rongga dadanya atau bagian pangkal leher. Hal ini dimaksudkan agar babi itu tidak kabur dan cepat mati. Dan memang metode inilah yang katanya paling manusiawi agar babi tidak stres, karena pembunuhan itu yang nantinya akan mempengaruhi kualitas rasa dagingnya. Dan cara penyembelihan tadi merupakan yang paling berperi kemanusiaan. Biasanya sebelum disembelih akan dilakukan proses tanding atau pemingsanan. Hal ini dimaksudkan agar hewan itu tidak merasakan sakit. Dikutip dari majalah ilmiah terkemuka, New Scientist, sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dua staf ahli peternakan dari Hannover University, Jerman, Profesor Dr. Self dan rekannya, Dr. Hashim, telah menarik perhatian. Mereka memimpin sebuah tim penelitian terstruktur untuk menjawab pertanyaan yang menarik. Mana yang lebih baik dan lebih sedikit menyakitkan? Proses penyembelihan sesuai syariat Islam dengan pisau tajam tanpa pemingsanan, atau menyembelih dengan metode barat yang melibatkan pemingsanan? Mereka melakukan ini dengan cara meletakkan alat perekam aktivitas otak dan jantung untuk mendeteksi rasa sakit selama proses penyembelihan. Penelitian ini menyajikan temuan menarik. Secara singkat, penelitian ini menghasilkan 4 kesimpulan utama. Setelah penyembelihan, tidak ada indikasi rasa sakit selama 3 detik pertama. 3 detik berikutnya, hewan tersebut kehilangan kesadaran. 6 detik pertama setelah penyembelihan, terjadi aktivitas luar biasa dari jantung untuk menarik sebanyak mungkin darah dari seluruh anggota tubuh dan memompanya keluar melalui ketiga saluran yang terputus di bagian leher. Darah tertarik dan dipompa oleh jantung keluar tubuh secara maksimal. Ini menghasilkan daging yang sehat. Proses ini membantu mengurangi risiko kontaminasi dan menjaga kualitas daging. Namun dalam metode standing ala barat terjadi proses yang berbeda. Ketika sapi dipingsankan, terkadang mereka terhuyun dan jatuh. Meskipun terlihat tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan saat itu karena tidak meronta saat disembelih, namun setelah proses pemingsanan terjadi indikasi tekanan rasa sakit pada sapi. Hal ini disebabkan oleh rasa sakit yang luar biasa yang muncul setelah pemingsanan, sehingga jantung sapi bisa berhenti berdetak lebih awal. Akibatnya, jantung kehilangan kemampuannya untuk memompa darah keluar dari tubuh dengan optimal. Darah yang tidak dapat dipompa keluar dengan baik cenderung membeku di dalam urat-urat darah dan jaringan daging, menghasilkan daging yang tidak sehat. Menariknya, peneliti menemukan bahwa pisau tajam yang mengiris leher sapi
ternyata tidak menyentuh saraf rasa sakit. Ini menyimpulkan bahwa reaksi meronta-ronta dan meregangkan otot yang terlihat pada sapi bukanlah sebagai ekspresi rasa sakit, melainkan sebagai respon keterkejutan otot dan syaraf saja, terutama pada saat darah mengalir keluar dengan deras setelah proses pemingsanan. Jadi pertanyaannya adalah, mana yang lebih manusiawi? Metode yang digunakan oleh orang barat atau metode yang digunakan oleh syar'i? Jika metode pemingsanan malah menyebabkan darah terhenti dalam urat daging sehingga darah tidak bisa keluar dengan optimal, apakah daging yang dihasilkan masih dapat dianggap halal untuk dikonsumsi? Atau malah setara dengan bangkai hewan-hewan yang mati karena tidak disembelih secara syar'i? Dalam konteks ini penting untuk memahami 3 definisi bangkai. Pertama adalah hewan yang mati tanpa disembelih, seperti kambing yang mati secara alami. Kedua adalah hewan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam, seperti kambing yang disembelih oleh orang musyrik. Ketiga, yang tidak menjadi halal dengan disembelih seperti babi, yang disembelih seorang muslim sesuai syariat penyembelihan syar'i. Jadi, babi tetaplah babi, walaupun disembelih dengan cara yang syar'i, bahkan masuk dalam definisi bangkai. Kembali ke pembahasan mengenai leher babi. Ternyata babi memiliki leher seperti hewan lainnya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa mereka memiliki tulang leher atau vertebra cervical yang langsung terhubung dengan tengkorak. Namun mengapa babi diharamkan dalam agama Islam? Salah satu alasan utamanya mungkin karena babi tidak dapat disembelih layaknya hewan sembelih yang diatur dalam syariat Islam. Syarat halalnya hewan ternak dalam Islam adalah dengan disembelih dengan cara yang sahih, yaitu dengan menyebut nama Allah dan dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Al-Quran juga menegaskan di dalam surah Al-An'am ayat 121, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ayat tersebut menegaskan bahwa perbuatan memakan binatang yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah adalah sebuah kefasikan dan merupakan bisikan setan agar manusia mengabaikan aturan yang telah ditetapkan. Namun Al-Quran juga memberikan pengecualian dalam keadaan terpaksa, seperti jika seseorang memang dalam keadaan terpaksa dan tidak memiliki pilihan lain. Mungkin inilah maksud Allah menyandingkan babi dengan darah bangkai dan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah dalam satu urutan ayat. Kondisi unik dari babi yang baru diketahui sekarang bahwa dia tidak dapat disembelih seperti hewan-hewan sembelihan lainnya. Allah dalam kebijaksanaannya telah menciptakan babi dengan sifat-sifat yang membedakannya dari hewan-hewan yang lain. Bahkan bisa dikatakan bahwa babi adalah makanan yang mengandung tingkat keharaman yang lengkap. Ini menunjukkan kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang menciptakan segala makhluk dengan sifat-sifatnya masing-masing. Meskipun fakta ini mungkin belum ditemukan pada zaman Rasulullah, para sahabat tetap meyakini kebenaran Al-Quran karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah sendiri mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi segala hal isinya. Meskipun suatu hal dapat memberikan manfaat bagi manusia, jika bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka itu tidak akan memberikan manfaat yang sebenarnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah adalah prioritas utama bagi umat Islam, karena itu membawa manfaat yang jauh lebih besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jika bukti-bukti yang ada belum cukup memuaskan untuk menjelaskan mengapa babi diharamkan dalam agama Islam, kita percaya bahwa Allah memiliki alasan yang lebih kuat. Sebagai manusia yang diberikan akal, kita diarahkan untuk merenung dan memahami dalil yang terdapat di dalam Al-Quran. Memiliki iman tanpa ilmu adalah langkah awal. Namun untuk memperdalam pemahaman kita perlu berusaha untuk memperoleh ilmu yang lebih dalam. Namun demikian, bagi kita yang mungkin belum memiliki pengetahuan yang luas, iman yang teguh saja sudah cukup untuk memperoleh rahmat dari Allah. Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 218 bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah mengharapkan rahmat darinya. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan kita percaya bahwa Dia memiliki alasan yang bijaksana dalam setiap ketentuannya. Dengan demikian, sementara kita berupaya untuk memahami secara lebih mendalam,
Kita juga harus menjaga iman kita dan terus mengharapkan rahmat serta ampunan dari Allah. Kita memperoleh keberkahan dan petunjuknya dengan tetap menjalankan ajarannya sebaik mungkin, meskipun tidak selalu memahami sepenuhnya alasan dibalik setiap ketentuan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.